Pak Ustadz, saya mau tanya, seperti puasa yang bisa diganti, adakah sholat wajib bisa diganti? Sholat wajib yang tinggal dulu, bukan bisa diganti, tapi wajib diganti. Bukan bisa diganti, wajib diganti. Man taraka sholata muta'ammidan faqad kafara jihara. Siapa yang meninggalkan sholat secara sengaja maka kafirlah dia secara nyata. Tapi sembahyang yang tertinggal lama-lama dulu menurut 4 mazhab, mazhab Hanafi, mazhab Maliki, mazhab Syafi'i, mazhab Hambali, sembahyang yang lama-lama dulu wajib diganti, namanya sholat qadha. Tapi jangan gara-gara ini semua ngurus cuti ke Pak PJ Bupati Bengkalis, minta cuti sebulan. Untuk apa? Mau mengqadha sembahyang. Cara mengqadhanya habis sholat zuhur nanti qadha 1 kali. Usolli fardhu zuhri 4 raka'atin qadha'an lillahi ta'ala. Begitu terus. Berapa lama Pak Ustaz? Berapa lama dulu kau tinggal? Kau tobat kapan wajib sholat? Umur 10 tahun. Kapan kau mulai sholat? Baru semalam. Qadha lah. Kalau baru 10 tahun diqadha 2020, lunas 2030. Malaikat maut datang 2025. Alhamdulillah, pemutihan. Qadha saja habis sholat 1 kali, sebanyak yang kita tinggal. Tidak ada dalam Islam namanya ganti salat, apalagi kalau masa-masa, kecuali saat hari ini ketinggalan satu atau lupa atau ketiduran, itu sudah ada hadisnya yang sahih. Tapi kalau yang masa lalu yang sudah sekian tahun lalu, pertama kita susah menghitungkan berapa jumlahnya dan berapa kali kita tinggali atau tahun berapa. Jadi kalau mau sebut nawaitu usalli zuhur tahun 1400, yang mana sih maksudnya? Tapi dengan taubat, Rasulullah bersabda di hadis yang sahih, wat taubatu tajubbu ma qablaha. Dengan taubat yang benar, Allah ampuni semua dosa lalu. Tapi bagaimana cara orang-orang yang sudah lalu supaya Allah tidak menghukumkan atau diampuni Allah Subhanahu wa taala? Begitu Anda taubat, jaga salat 5 waktu, jangan sampai bocor lagi. Kalau begitu Anda tinggalin, akan Allah hisabkan 2 kali. Yang baru Anda tinggalin sama yang sudah lama. Kemudian yang kedua, berbaniyah salat sunnah-sunnah. Karena Rasulullah SAW menjelaskan, awwalu ma yuhasabu bihil abd, pertama yang dihisab oleh Allah nanti di hari kiamat adalah salat. Kalau malaikat periksa salat yang wajib, kata malaikat, ya Allah, ada banyak salat wajib tapi banyak bocor, ya khusyuknya kurang, ikhlasnya tidak ada, ini macam-macam masalah. Kata Allah, cuba lihat salat sunnah-sunnahnya. Kata malaikat, ya Allah, ada banyak salat sunnah. Kata Allah, tutupi kekurangan salat wajib dan salat sunnah-sunnahnya. Untuk salat qadha, mengqadha salat bukan salat qadha. Ingat, ada salat qadha yang selama ini diamalkan sebagian orang, bukan itu bahasan kita. Mengqadha salat yang pernah ditinggalkan, baik karena tidur atau karena badung. Salat yang pernah ditinggalkan di saat sudah balik, sudah dewasa ya. Solat yang ditinggalkan, mengqadha solat yang pernah ditinggalkan, sepakat 4 madhab, nggak ada yang khilaf. Kalau ibu dengar ada orang mengatakan nggak wajib, salah. Semua madhab mengatakan kalau Anda pernah punya utang solat sementara dalam keadaan akal ada dan Anda balik, maka wajib diqadha. Baik. Kemudian sepertinya Anda tidak membedakan antara mengqadha solat dan ada solat qadha. Ada yang pernah kita dengar solat qadha dikerjakan di hari tertentu, solat qadha. Solat qadha nggak ada kalau bukan karena sesuatu ditinggalkan. Ini bukan yang disebut yang Anda maksud. Anda khilaf ulama, Anda mengatakan tidak menganjurkan solat qadha. Solat qadha bukan mengqadha solat. Nah, solat qadha tidak ada solat qadha. Mengqadha solat yang ada.
Mengqadha karena saya pernah meninggalkan sholat. Tolong dibedakan dua hal ini. Baik, kemudian sholat qadha tidak ada di saat kita tidak punya sholat yang ditinggalkan. Adapun ada sholat yang katanya ya kan kita perlu sholat qadha nanti biar kita menutup kekurangan khusyuk sholat kita. Kekurang khusyuan sholat kita yang sudah kita lakukan bukan ditutup dengan mengqadha sholat yang pernah kita lakukan. Makanya ini, kalau yang ini untuk menambal kekurangan khusyuk kita namanya sholat rawatib. Jadi betul yang Anda sampaikan, kelihatannya campur aduk antara qadha sholat dengan sholat qadha. Memang ada sebagian mengatakan kalau Anda melakukan sholat qadha ini maka akan mungkin ada ketidakkhusyuan, maka ini enggak. Ketidakkhusyuan kita di dalam sholat atau kekurangan dalam sholat yang kita lakukan, Nabi mengajarkan agar kita melakukan sholat rawatib, sholat sunnah. Itu betul ya. Jadi dibedakan dalam hal ini. Kemudian betul apa yang Anda dengar kalau orang punya utang sholat kemudian tidak boleh sholat sunat, betul. Tapi sholat qadha mana, utang yang mana? Utang sholat yang ditinggalkan dengan kekurang ajaran. Maksudnya apa? Dia badung nggak mau sholat sengaja, sholat nggak mau. Kalau dia waktu meninggalkan sholat atau dia punya utang sholat dengan maksiat, dengan kurang ajar, maka dia wajib segera diqadha. Dahulukan mengqadha ini. Dahulukan mengqadha. Jangan melakukan sholat sunnah. Tapi jika Anda meninggalkan sholat karena uzur, ketiduran atau lupa, maka sholat yang kita tinggalkan karena uzur sama tetap wajib diqadha. Cuman bedanya qadhanya adalah tidak spontan, tidak faur, boleh kapan, esok, lusa atau kapan saja. Yang penting dalam dugaan Anda masih bakal hidup. Tapi Anda tidak boleh akan mengqadha di waktu yang Anda akan mati, nggak boleh, haram itu. Misalnya apa? Bukan Anda, ada seseorang tahu bahasanya esok hari mau dikisos, dia punya utang sholat, saya akan qadha minggu depan, nggak boleh, wong besok dikisos ya. Kemudian jika Anda punya utang 2 bulan, jika hutang sholat Anda ini adalah bukan sholat bukan hutang karena Anda nakal maksiat badung tadi, maka di sela-sela Anda mengqadha, Anda boleh melakukan sholat sunnah. Dengan cara Anda mengqadha, setiap habis sholat fardu Anda tambah sholat fardu, selama 2 akan terbayar. Jadi kaidahnya begitu. Kalau Anda meninggalkan sholat karena kenakalan, seseorang meninggalkan sholat karena badung, bandel, maka dia wajib dijawab spontan, fauran, seketika itu. Cuman nanti ada beriman baik, ikhlas, tulus, tobat. Buya saya mulai sekarang umur saya 40 tahun, saya tobat. Terus saya balik umur 14 tahun, 15 tahun. Terus dari itu setiap saya disuruh sholat bapak saya mengatakan tidak mau sholat. Sekarang baru sadar, suruh ngitung umur 15 sampai 45. Berapa? 25 tahun. Buya qadha. Kata Ustadz, karena saya meninggalkan sholat karena badung harus qadha spontan, Buya. Saya bisa bongkok nih, gimana nih kira-kira? Kan? Memang begitu kata ulama. Apa enggak ada kata lain? Ada. Ya sebisa laikallahu nafsan illa wus'aha. Allah tidak maksakan semampumu deh. Wong sudah mau tobat saja sudah untung. Cuman kalau berbicara tentang ulama mengatakan seperti itu, tapi dalam penerapannya tidak. Ya semampu dulu, tapi usahakan dalam melaksanakan ibadah fardu dulu dong, jangan mikir sunnah. Iya, tapi kan saya pengen taraweh. Masa saya taraweh lalu sholat fardu dulu? Rasanya nggak enak. Saya diajari sama ustadz, kamu sholat taraweh niatnya sholat subuh. Ya bisa, tapi nggak enak rasanya. Sudah taraweh dipermudah, mau tobat kok. Cuman kita harus tahu bahasanya yang dikukuhkan adalah seperti itu. Kalau hutangnya karena badung harus segera dibayar kontan. Tapi dalam keadaan darurat, preman dan sebagainya, maka boleh-boleh saja semacam itu untuk kemaslahatan dia agar tidak lari dari kebenaran. Ini adalah bab masalah siasat, mensiasati orang di dalam membawa untuk dibawa dalam kebaikan seperti itu. Wallahu a'lam bishawab. Baik, salat yang dulu pernah tidak saya kerjakan, apakah harus diganti? Karena ada pendapat yang harus diganti dengan cara mengerjakannya setelah mengerjakan salat. Baik, ada keterangan pendapat Imam Asy-Syafi'i. Jadi orang-orang yang pernah meninggalkan salat, kata Imam Asy-Syafi'i,
maka dia dituntut ikhtiar. Kata Imam Asy-Syafi'i caranya, setiap punya waktu luang, maka niatkan dia untuk mengganti salat-salat terdahulunya. Nah, ulama yang lain mengatakan tidak perlu diganti salat, karena tidak ada salat pengganti di sini, tidak ada pergantian. Terutama pada yang lebih banyak mengabaikan dengan puluhan tahun misalnya. Yang dilakukan adalah dengan bertobat, kemudian meningkatkan amal saleh, terutama yang sunnah-sunnah. Misal, maaf, yang sholat fardunya kemudian baru fardu saja, tambah dengan sholat sunnah, rawatibnya 12 rakaat. Kemudian misalnya sholat tahajudnya, sholat duhanya, itu yang ditingkatkan. Yang dituntut sebetulnya kesungguhannya, bukan berapa banyak yang dikerjakan. Ini sudah tahu dulu ada yang kurang, sekarang pun kurang juga. Saya sering istilahkan, kalau Anda tidak bisa berlomba dengan orang soleh meningkatkan kebaikan, sebaiknya cepat berlomba dengan para pendosa untuk beristighfar kepada Allah dan bertobat.